minta anak Andi untuk memimpin kita dalam doa. Kita semua berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, terpujilah nama Yesus sampai kepada amin. dalam nama Bapa. Terima kasih anak Andi. Silakan duduk semua. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh iya, hadir semua. Terima kasih anak-anakku sekalian. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pada tema yang kelima. Kalian bisa perhatikan di layar. Tema yang kelima yaitu pahlawanku. Subtema keduanya yaitu pahlawanku kebanggaanku. Adapun tujuan pembelajarannya untuk hari ini yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, agar kalian mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, agar kalian mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang keempat, agar kalian mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Baik anak-anak, kalau berbicara tentang pahlawan di negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia ini, terdapat begitu banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu mau tanya ke kamu dulu. Siapa-siapa saja nama pahlawan yang kamu ketahui? Ya, Sisingamangaraja. Siapa lagi? Ya, Patimura. Siapa lagi? Tuanku Imam Bonjol. Siapa lagi? Muhammad Hatta. Iya, Bapak Muhammad Hatta. Selain yang sudah kalian sebutkan ini, masih ada lagi pahlawan-pahlawan nasional. Di antaranya ada Bapak Insinyur Soekarno. Bapak siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah pahlawan kemerdekaan yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Yang berikutnya ada Bapak Jenderal Sudirman. Siapa? Jenderal Sudirman. Ya, pahlawan kemerdekaan yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Yang berikut ada Raden Ajeng Kartini, pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Yang berikut ada Cut Nyak pahlawan kemerdekaan asal Aceh. Yang berikut ada Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak siapa? Ki Hajar Dewantoro. Pahlawan di bidang apakah beliau? Pendidikan. Ya, di bidang pendidikan. Beliau ini berasal dari Pakualam, Yogyakarta. Jadi yang selama ini kamu dengar kalau pahlawan di bidang pendidikan itu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ini orangnya, ini gambarnya, ini fotonya ya. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar salah satu pahlawan nasional. Jadi sekarang kita belajar dan mendalami satu pahlawan nasional, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Hari ini kita belajar khusus hanya pahlawan Bapak Insinyur Soekarno. Sekarang Ibu tanya dulu.
Blitar, Jawa Timur. Mengenai pendidikan dari Bapak Insinyur Soekarno, beliau menyelesaikan sekolah dasarnya di Mojokerto. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Surabaya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertamanya, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, yang orang biasa singkatkan dengan ITB. Singkatannya apa? ITB. Selain kita belajar tentang salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, kita juga pada hari ini belajar tentang apa itu pertanyaan dan juga tipe-tipe dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Pertanyaan biasanya akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Tahu tanda tanya tidak? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Syukur kalau anak-anakku sekalian tahu tanda tanya tersebut. Yang modelnya seperti ini anak-anak ya, tanda tanyanya. Ini tandanya. Oke anak-anak. Sekarang kita lihat tentang tipe-tipe pertanyaan. Ada 7 tipe pertanyaan di situ. Yang pertama, ada kata apa. Kata apa? Apa? Yang kedua ada kata siapa. Yang ketiga ada kata mengapa. Yang keempat ada kata kapan. Yang kelima ada kata di mana. Yang keenam ada kata bagaimana. Dan yang ketujuh ada kata berapa. Jadi ada 7 tipe pertanyaan. Sekarang kita bahas satu-satu. Kata apa? Kata apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Yang kedua, kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Yang keempat, kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu. Yang kelima, kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang keenam, kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Yang ketujuh, kata berapa digunakan untuk menanyakan banyaknya jumlah atau satuan. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan materi singkat tentang salah satu pahlawan nasional dan juga tentang pertanyaan dan tipe-tipe pertanyaan, sekarang Ibu minta kalian, Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok, terus Ibu minta kalian untuk mengerjakan
Insinyur Soekarno. Nomor 1. Di mana Insinyur Soekarno bersekolah? Nomor 2. Kapan Insinyur Soekarno dilahirkan? Nomor 3. Apa nama asli Insinyur Soekarno? Nomor 4. Bagaimana Insinyur Soekarno dapat memiliki jiwa nasionalisme? Nomor 5. Siapa tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawaban. Nomor 1. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, yang melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Nomor 2. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Nomor 3. Nama asli Insinyur Soekarno adalah Uwesno Sostrodeharjo. Nomor 4. Insinyur Soekarno memiliki rasa nasionalisme setelah mengenal salah satu tokoh Serikat Islam. Nomor 5. Insinyur Soekarno. Informasi peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Nama tokoh Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juni 1901. Pendidikan SD di Mojokerto, SMP di Surabaya, dan dia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Perjuangan yang dilakukan ikut merumuskan dasar negara, sikap yang bisa diteladani, cinta tanah air, semangat dan pantang menyerah. Kesimpulan, Insinyur Soekarno adalah sosok penggiat pencari ilmu dan gigih membela yang benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 orang pertama dengan tugas yang pertama. Sekarang kesempatan masih diberikan untuk kelompok 1 dengan tugas yang kedua, orang kedua. Muka menghadap ke sana, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk memberikan kesempatan. Nomor 7. Nomor 7. Memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan tanpa memandang